saya juga pernah menunaikan ibadah haji. Dulu nama haji saya Hajah Nurroh, tapi pulang ke Indonesia itu nama haji saya nggak saya pakai. Jadi nggak ada minat untuk memakai gelar itu gitu. Bagi saya, itu apa sih? Kok hidup saya begini amat sih ya Allah. Dulu saya sempat menghujat Allah saya dulu. Kok Allah nggak adil banget sih, saya bilang. Terima kasih untuk malam ini. Semoga kesaksian yang saya beritakan, yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Saya awali. Nama saya Sulastri dari Madiun, Jawa Timur. Saya dari keluarga Muslim, keluarga besar Muslim. Saya anak nomor kelima dari 8 bersaudara. Dari semuanya Muslim, dari kecil saya dididik untuk di dalam keislaman, biasa kewajiban seorang Muslim untuk melakukan kewajibannya yaitu sholat yang paling utama, dan untuk mengaji itu harus bisa, apalagi kalau di dalam keislaman itu anak laki-laki itu harus bisa mengaji gitu. Jadi saya semuanya dari atas keluarga saya, saudara saya itu perempuan sampai ke saya nomor 5, adik saya 3 laki-laki. Jadi dididik tentang menjalankan kewajiban seorang Muslim, yaitu yang pertama pasti sholat. Yang pertama sholat, ngaji, puasa, hal-hal seperti itu harus selalu berbuat baik. Kalau untuk pengajaran tentang hukum-hukum Islam, orang tua saya hanya seorang tani. Jadi untuk kedalaman ajaran keislaman itu seperti apa, orang tua saya tidak begitu mengerti. Hanya saja harus sholat itu harus ketat. Orang tua saya mengajarkan waktunya sholat harus sholat, waktunya ngaji harus ngaji. Kalau nggak mau sholat, nggak mau ngaji, jadi bapak saya dulu itu gagang cermai itu, saudara-saudara. Gagang cermai itu sudah siap di tangan bapak saya. Jadi tidak perlu banyak omong, bapak saya dulu tidak perlu banyak omong, hanya tangannya memegang gagang cermai itu anak-anak sudah tahu, oh waktunya ke masjid, waktunya ke musola, seperti itu. Jadi baru pegang, anak-anak sudah tahu, sudah takut duluan gitu. Kebetulan dulu saya diajarkan ngaji itu langsung bapak saya sendiri yang mengajarkan. Zaman waktu saya ngaji itu diajarnya masih dieja, Bapak Ibu Saudara, dieja. Umpama Bismillahirrohmanirrohim, bagaimana asal mula bunyi Bismillahirrohmanirrohim, itu dieja dulu. Enggak seperti sekarang kan Iqra itu bata saja hako, enggak. Kalau dulu saya alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, seperti itu. Terus ta fathah abatasa, mama. Kalau Bismillahirrohmanirrohim itu harus diejak ba, sin, sukun, kasroh, bis, mem, lam, sadah, kasroh, mil, seperti itu selanjutnya. Jadi enggak langsung Bismillahirrohmanirrohim, enggak, semuanya diejak. Jadi saya belajarnya itu lama karena diejak dulu. Kalau nanti sudah paham semua, nah baru lancar di dalam Al-Quran. Dulu namanya juz amma, kalau sekarang kan Iqra itu.
Saudara. Nah, dari kebiasaan dari kecil rutinitas seperti itu sampai akhirnya dewasa, sudah sampai akhirnya remaja sudah nggak disuruh-suruh lagi kan, waktunya ke musola, waktunya ke masjid gitu. Bapak Ibu Saudara, saya waktu kelas masih di SD itu kalau mau maghrib harus ke dulu Pak dekat Pondok Putri. Nah, Pondok Putri di situ ada Pak Kiainya, jadi murid-muridnya itu perempuan semuanya Bapak Ibu Saudara. Jadi malam belajar Al-Quran, terus yang pelajaran kitab lain gitu. Terus tidur di situ di Pondok Putri itu Bapak Ibu Saudara. Subuh nanti mulai ngaji lagi, diajar ngaji. Setelah ngaji Al-Quran, ngaji kitab-kitab. Kitab-kitab antara lain seperti Dakoul Akbar, Sulam Safinah, Taklim Muta'alim, Mar'atu Solihah, itu kitab-kitabnya dulu. Hanya saja saya belum sampai khatam. Saya setelah lulus sampai saya lulus SMP. Jadi sekolah saya itu hanya lulus sanawiyah Bapak Ibu Saudara, sanawiyah sejajar dengan SMP. Karena orang tua saya hanya seorang tani, anaknya banyak, jadi nggak bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi, hanya sanawiyah. Setelah sanawiyah saya lulus pergi ke Lampung di kakak saya yang paling tua. Di sana tidak lama, hanya 4 bulan, akhirnya saya pulang ke Jawa lagi. Setelah ke Jawa saya merantau ke Jakarta. Akhir tahun 90 sampai sana awal tahun 91 Bapak Ibu Saudara. Di saat saya sudah mulai bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, ada dulu waktu itu ada pengajian akbar Bapak Ibu Saudara. Pengajian akbar di lapangan, sebuah lapangan yang luas. Nah, di situ Pak Kiainya itu ada dari Jawa Barat, nggak tahu namanya. Pas ceramahnya itu begini, menjelek-jelekkan Tuhan Yesus dulu. Masa Tuhan kok dipenteng? Masa Tuhan kok pakai kolor doang gitu kan? Tuhan kok sempakan doang? Saya yang marah Bapak Ibu Saudara. Saya yang marah. Masa saya bahasanya dulu kan masih enteng, kata-kata yang kasar itu kan masih enteng mulut saya mengucapkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kata-kata saya gini, "Wop," gitu kan. Saya bilang, "Masa Kiai kok ceramahnya kayak gitu, Kiai apaan itu?" Kata saya kan gitu. Saya bilang sama teman saya kerja itu, "Ayo Mbak pulang aja. Ngapain Kiai kayak gitu didengerin ceramah jelek-jelekin Tuhannya orang lain. Nggak tahu apa kalau di daerah sini itu kebanyakan orang Kristen. Nggak tahu apa. Di sini tuh orang Batak semua, hampir semua orang Batak agamanya Kristen. Nggak tahu dia," kata saya gitu. Ibu Saudara, saya teriak-teriak, terus teman saya gini, "Oh, belum selesai Mbak, nanti aja pulangnya," katanya gitu kan. Saya bilang gini, "Ngapain Kiai kayak gitu didengerin? Malah Kiai saya bilangnya itu, pokoknya bahasa saya itu jelek-jelek sekali gitu." Akhirnya saya pulang, teman saya tinggal. Saya udah nggak respect lagi dengerin khotbah-khotbahnya, ceramah-ceramahnya itu Bapak Ibu Saudara. Dari situ terus teman saya itu kan kebanyakan orang Batak, teman kerja itu Bapak Ibu Saudara.
di situ ada yang pakai kalung salib, Bapak Ibu. Kok saya melihat setiap ketemu teman saya itu, yang saya perhatiin pertama itu kalung salibnya, Bapak Ibu Saudara. Kalung salibnya cantik ya gitu, cantik ya. Jadi kayak ada rasa di dalam hati itu, kayak ada rasa ketertarikan melihat salib itu gitu, Bapak Ibu. Tapi dulu sama sekali saya nggak kepikiran tentang Kristen itu apa, bagaimana gitu. Nggak kepikiran sama sekali, karena waktu bersama-sama di tempat kerja atau waktu istirahat ngobrol-ngobrol sambil makan siang, nggak pernah Bapak Ibu membicarakan tentang keagamaan, nggak pernah. Terus waktu waktu di dalam sekolah dulu juga kan, di dalam waktu saya sekolah itu ada dulu pelajaran PMP. Pelajaran PMP itu kan semua agama, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen gitu kan, Islam. Diajarkan di dalam PMP itu orang yang punya agama, orang yang percaya adanya Tuhan dan hari kiamat, itu bukan dinamakan kafir karena mempunyai Tuhan. Orang yang mempunyai agama, mempunyai Tuhan, namanya bukan orang kafir. Jadi makin kesini makin gencar-gencarnya di luar Islam kafir. Tapi di dalam benak dan pikiran saya sama sekali nggak ada kata-kata itu. Nggak ada kata-kata di luar Islam kafir, enggak. Karena menurut sudah tertanam waktu pelajaran PMP dulu, yang punya agama, yang punya Tuhan itu bukan kafir, Bapak Saudara. Sampai akhirnya saya juga nggak pernah ngobrol-ngobrol tentang kekristenan, nggak pernah ngobrol tentang agama sama teman saya. Jadi saya nol besar tentang Kristen itu bagaimana, tentang pokoknya tentang hal-hal dalam Kristen sama sekali saya nggak tahu. Karena di dalam Al-Quran kan juga tertulis dilarang mempertanyakan sesuatu yang membuat engkau murtad. Jadi di dalam saya dulu nggak pernah dikabarkan tentang Kristen atau tentang Injil itu bagaimana, enggak. Jadi saya nggak tahu sama sekali gitu, Bapak Ibu Saudara. Sampai waktu tahun 94, waktu itu tahun 94, suatu saat saya di dalam kepala itu, ini saya bercerita langsung saja, jadi nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu memakan waktu banyak. Tahun 94 itu saya ada rasa di kepala saya itu ada yang aneh, terasa aneh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kepala saya itu kok ada rasa sakit, tapi sakitnya itu dibilang pusing, bukan, dibilang sakit enggak tahu saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari otak sini belakang sampai penuh sampai atas itu sakit sekali. Tapi dulu waktu itu saya hanya minum Paramek, sekali minum Paramek 2, sekali minum Paramek 2, seperti itu, Bapak Ibu. Terus akhirnya suatu saat saya berobat sama dokter. Itu dulu saya tinggal di daerah Cibinong, Bapak Ibu Saudara. Saya berobat ke dokter bilang, apa dulu pernah jatuh Mbak, kepalanya kebentur apa gitu. Setahu saya enggak, Dok. Atau mungkin yang Mbak enggak sadar, terus kenapa gitu.
perasaan saya enggak, Dok. Hanya saja dulu saya itu kecilnya suka berantem, Bapak Ibu Saudara, berantem sama adik-adik saya, sama kakak saya gitu ya. Saya dulu nakal, Bapak Ibu Saudara. Jadi nakal saya itu berantem, gulat, guling-gulingan, tonjok-tonjokan kepala. Itu saya nakalnya dulu. Ya mungkin karena dari efek dari dulu sering tonjok-tonjokan kepala itu, ya mungkin efeknya. Sampai guling-gulingan di jalan itu, orang lewat yang mau pergi ke sawah itu Bapak Ibu bilang ini, ya ampun, ini anaknya siapa ini sampai guling-gulingan kayak gini, berantem, orang tuanya pada kemana? Padahal orang tua saya lagi ke sawah, anak-anaknya berantem gitu Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin efek dari tonjok-tonjokan kepala itu. Nah itu akhirnya mungkin ya. Terus karena kebanyakan minum obat, kebanyakan minum Paramek, sekali minum dua, akhirnya pendengaran saya itu mulai berkurang, Bapak Ibu Saudara. Pendengaran saya mulai berkurang. Jadi kalau nggak orang itu, kalau ngomongnya kencang gitu, nggak begitu dengar. Terus suaranya itu kayak rame, kalau orang Jawa bilangnya berubuk. Jadi orang bising gitu, nggak tahan, kok berisik banget sih gitu. Karena nggak jipek, kalau orang Jawa bilang jipek, rasanya keberisikan gitu, Saudara. Sampai makin kesini tahun 95, kok kepala saya itu rasanya makin hari makin sering sakit. Jadi makin kesini, makin tambah tahun, sering sekali saya merasakan sakit. Sampai saya berumah tangga, itu pun kok makin sering, bukannya makin, kalau dibilang kebanyakan mikir, sebenarnya juga enggak, atau tekanan namanya orang rumah tangga kan Bapak Ibu ya. Jadi bahan pemikiran itu kan makin bertambah, dari lajang akhirnya rumah tangga kan, beban pikiran bertambah Bapak Ibu. Tapi saya rasa bukan itu. Saya rasa bukan masalah itu gitu. Kok makin kesini juga makin sakit. Pada akhirnya saya, karena sering minum obat itu tadi, pada akhirnya saya dibilangnya ya, sering kali ke dokter, disuruh scan, saya nggak mau, takut kalau tahu penyakitnya kan tambah beban lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu penyakitnya, terus nanti kalau berobat uang dari mana, kan akhirnya mikir lagi Bapak Ibu. Ya sudahlah, akhirnya minum Paramek terus, obat dari dokter saya minum, nanti habis obatnya nanti paling ya kembali ke Paramek lagi, seperti itu. Sampai akhirnya saya berakhir rumah tangga saya berakhir tahun 2010. Rumah tangga saya berakhir, akhirnya beban pikiran saya bertambah lagi. Saya punya anak 2, rumah tangga saya berantakan, akhirnya beban pikiran jadi penuh untuk menghidupin anak-anak saya. Saya pulang lagi ke Jawa, Bapak Ibu Saudara, pulang lagi ke Jawa. Tahun dari Jakarta itu pulang ke Jawa tahun 2007 itu mulai pulang ke Jawa karena anak saya mulai sekolah. Akhirnya saya kembali ke laptop, kerja di sawah, nanam padi, terus bersihin rumput di sawah, itu namanya kalau orang Jawa bilang matun. Jadi dulunya dari anak tani pulang dari sekolah siang, sholat duhur, makan,
terus pergi ke sawah bantu orang tua, pulang sore. Nah, setelah pulang dari merantau dari Jakarta tahun 2007, pulang ke Jawa lagi, kembali ke laptop Bapak Ibu, terjun ke sawah lagi, kerja nanam padi gitu, seperti itu. Sampai akhirnya itu pun saya dulu sudah bilang, "Alhamdulillah ya Allah, ada pemasukan lah di saat," kalau di Jawa itu musim sawah, pegang uangnya di saat musim sawah saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nggak musim sawah ya nggak pegang uang, bingung. Anak 2 sekolah semua, uang dari mana kalau nggak kerja di sawah gitu. Akhirnya saya nanam-nanam kangkung gitu Bapak Ibu Saudara. Tanam kangkung, daun singkong, bayam, kenikir itu saya tanemin di samping rumah itu, di samping rumah. Nanti saya iket-iket, saya bawa ke warung sayur. Jadi toko sayur gitu, nanti saya tukerin entah itu bawang merah, saya tukerin lauk gitu, lauknya apa, entah ikan asin, entah tempe, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau pas mulai musim sawah lagi, saya alhamdulillah nanti mulai ikut kerja lagi. "Mbah, saya besok kalau kalau tanam padi saya diajak ya." "Oh iya Tri ya," gitu. Tetangga saya bilang gitu. Itu harapan besar waktu itu saya. Harapan besar di saat untuk membiayai hidup anak 2, seorang single parent. Saya mulai jadi single parent selama 8 tahun Bapak Ibu Saudara. 8 tahun, saya terus ditawari kerja di rumah makan Padang. Selama 2 tahun, terus ada yang nawarin lagi, gajinya lebih tinggi. Saya alhamdulillah gitu, ada yang nawarin lebih tinggi lagi, tapi masih di nasi Padang juga. Jadi dulu itu saya yang pertama gaji hanya 600 1 bulan, terus ada yang nawarin gaji 1 juta waktu itu saya. Saya senang sekali Bapak Saudara. Akhirnya saya pindah. Saya terus terang sama yang punya nasi Padang awal itu, "Mbak, saya mau keluar ya." "Oh, loh kenapa Mbak? Kenapa Mbak Lastri, nggak kerasan toh di sini?" Saya bilang, "Ya bukan nggak kerasan, karena ini beban saya tambah. Saya ngredit motor kan, karena dari kerjaan dari desa ke kota kan jauh Bapak Ibu Saudara. Saya beranikan diri, gaji 600 saya berani kredit motor." Waktu itu ya sangat sulit karena saya single parent, nggak ada yang tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ya pokoknya saya benar-benar mohon sama dealernya untuk direspon ajuan saya. Akhirnya berhasil, gaji 600, membiayai anak sekolah 2, nekat berani ngambil motor kredit. Nah, dari situ saya terus terang, "Mbak, saya ada yang nawarin gaji lebih tinggi dari di sini, kan beban saya tambah, saya harus bayar motor gini-gini. Bagaimana?" "Ya sudah, kalau memang keputusannya sampean mau yang lebih tinggi. Kalau saya untuk menaikkan gaji kan saya belum sanggup," katanya gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya keluar, saya langsung ikut yang gaji tinggi itu. Saya juga minta maaf ya Mbak, mungkin selama ini saya banyak salah di sini. Saya bilang gitu. "Oh iya Mbak Lastri, nggak apa-apa, saya juga minta maaf," gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya disitulah ikut yang rumah makan yang gaji 1 juta. Walaupun demikian, ekonomi saya meningkat sedikit. Saya syukuri alhamdulillah. Terus dari situ pun saya
yang namanya kepala ini kok ya nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara. Bos saya nasi Padang ini yang kedua, ini punya apotek 3. Punya apotek 3, nasi Padangnya 2. Setiap kambuh saya dikasih obat selalu gratis kan, dikasih obat selalu gratis, setiap kambuh selalu dikasih obat. Sampai saya sering nggak masuk, "Pak, saya nggak masuk ya." "Kenapa Mbak Lastri?" "Biasa Pak, otak saya kambuh gitu, otak saya kambuh." Itu bos saya sudah memahami, sudah hafal betul. Terus saya, "Oh ya sudah buat istirahat, obatnya masih enggak?" "Masih," gitu kan. Tapi makin hari, makin ke sini, makin makin ganti bulan, dari bulan ke bulan, bukannya tambah sembuh malah makin parah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya bolos kerja. Akhirnya bos saya bingung, mau dikasih obat apa lagi Mbak Lastri? Dikasih obat ini nggak mempan, kasih obat ini. Terus maunya dikasih obat apa gitu kan. Akhirnya saya dikasih obat yang apa dibilang istimewa lah ya. Dibilang istimewa karena apa? Obat itu kalau bukan bosnya sendiri itu nggak berani ngasih, karyawannya itu sama sekali nggak berani ngasih Bapak Ibu Saudara. Jadi harus langsung bosnya. Nah, udah Mbak Lastri tidur di atas. Saya disuruh tidur di kamarnya bosnya itu sambil minum obat. Paling itu nanti 5 menit atau 10 menit paling lama itu sudah sembuh. Benar Bapak Ibu Saudara. 5 menit. 5 menit itu sudah ringan, beban badan itu seperti nggak punya beban badan, ringan sama sekali, ringan, benar-benar ringan. Disitulah mulai saya ketagihan dengan obat itu. Setiap kambuh minta obat yang itu, setiap kambuh minta obat yang itu. Suatu saat bos saya perempuan bilang ke suaminya, "Jangan dikasih obat itu Pak, bahaya itu buat Mbak Lastri nanti. Jangan selalu dikasih obat itu." Wah, apa nih, bahaya itu, bahaya gitu akhirnya. Karena bos perempuan itu kan seorang apoteker. Nah, jadi ya lebih memahami daripada suaminya kan gitu. Akhirnya saya nggak dikasih lagi Bapak Ibu obat itu. Nah, disitulah saya diperkenalkan waktu itu saya sakit mata mau operasi mata. Teman saya yang Padang itu bilang gini, "Mbak jangan operasi mata dulu, operasi mata kan mahal gitu kan, mahal itu sekali berobat aja 1,5 juta waktu itu. Jangan periksa mata dulu, ini teman saya ini punya obat itu bagus untuk semua, untuk mata bisa, untuk penyakit luar dalam bisa," kata gitu. "Harganya mahal nggak Bang?" Itu orang Padang, dia orang Padang. "Ya kalau untuk kesehatan ya nggak mahal lah Mbak, masih terjangkau lah gitu kan. Kalau untuk gaji kita kan masih terjangkau itu obatnya, daripada sampean nanti berobat operasi mata belum tentu sehat, belum tentu sembuh kan seperti itu. Nanti kalau iya saya telepon orangnya. Tapi jangan sekarang Bang, saya belum punya uang," saya bilang gitu. Ternyata sama teman saya itu diteleponin, akhirnya orangnya datang toh. Saya bilang, "Saya belum punya uang Mas," saya bilang gitu. "Belum punya uang Mas, nanti aja kalau sudah gajian," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa Bu, dicoba dulu nggak apa-apa. Nanti bayarnya pas gajian nggak apa-apa," gitu kan. Akhirnya mata saya disemprot-semprot, yang awalnya itu kalau naik motor malam itu nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan, jadi ada lubang gitu, banyak lubang, jalan-jalan yang rusak itu saya tabrak-tabrak. Karena kalau malam itu ada sorotan lampu dari depan itu udah saya nggak kelihatan sama sekali. Jadi lubang itu saya tabrak-tabrak, yang ibu saya yang khawatir sekali Bapak Ibu Saudara.
Saya disemprot-semprot, dengan oleh Mas itu dengan antibiotiknya itu kurang lebih 2 jam, itu mata saya sudah mulai ngelihat, apa, gambar di HP, foto-foto di HP itu mulai kelihatan. Saya bilang gini, "Alhamdulillah mata saya udah enak lagi," gitu, udah nyaman, kalau kena terang, kena lampu, sorotan lampu juga sudah nggak silau, dari situ. Dari situlah saya mulai ikut, "Mas, boleh nggak saya masarin obatnya itu?" katanya. "Boleh Bu, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa Bu, nanti ada dari sini ada persenan tersendiri," gitu katanya. Saya bilang, "Alhamdulillah untuk nambah-nambahin biaya kan, untuk nambah-nambahin pemasukan," gitu kan, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya, pulang kerja itu ikut Masnya, itu, nanganin pasien, entah itu pasien diabetes, entah itu katarak, entah apa itu, penyakit dalam, lambung, apa, segala macam gitu. Saya bisa membantu menjualkan Bapak Ibu Saudara, jadi saya dapat persenan, yes, dulu alhamdulillah gitu, alhamdulillah sekali, sangat membantu gitu kan. Suatu saat saya, eee, kambuh lagi, kepala saya kambuh lagi, karena setiap kambuh itu Bapak Ibu rasanya itu pengen mati, benar-benar sakit yang teramat itu dari mulai otak sini bawah sampai penuh itu, sakitnya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pas kambuh selalu saya ikat kenceng, sering saya jedot-jedotin ke tembok. Sering itu, sering sekali. Saya jedot-jedotin ke tembok. Rasanya ingin mati saking nggak kuatnya. Setiap sholat saya berdoa minta kesembuhan, ya Allah sembuhkanlah. Setiap sholat tahajud, selalu saya memohon kesembuhan. Demi apa? Demi anak-anak saya. Demi anak-anak saya ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ini, penyakit apa namanya ya Allah. Saya walaupun dulu masih muslim ya, saya berdoa itu nggak pernah pakai bahasa Arab, Saudara. Nggak pernah pakai bahasa Arab, paling kalau bahasa Arabnya yang terakhir kali, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Kalau sebelum itu ya, sebelum Robbana atina ya tetap saya berdoanya pakai bahasa Indonesia. Karena saya yakin Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang saya ucapkan, apa yang ada di dalam hati saya. Saya dulu pikirannya mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa Jawa kayak Allah Maha mengetahui. Pikiran saya seperti itu. Kalau saya berdoa pakai bahasa Arab, kalau nggak tahu artinya kan percuma. Percuma bagi saya. Jadi saya berdoanya pakai bahasa Indonesia, wah Allah Maha tahu ini kan seperti itu. Tapi saya setiap sudah sekian lama selalu berdoa minta kesembuhan, nggak pernah dikasih kesembuhan. Nah, ditambah lagi anak saya yang kecil, Bapak Ibu, sering bolos sekolah, alasannya apa? Dibully sama teman-temannya. Waktu itu anak saya masih kelas 4-5-an SD, dibully sama teman-temannya, katanya nggak punya bapak. Terus saya bilang gini, "Kenapa Dek kamu nggak sekolah?" "Aku dipoyoi," bahasa Jawanya, "aku dipoyoi koncoku mah." "Dipoyoi apa? Dipoyoi opo?" "Jarene aku gak duwe bapak. Mah aku sekolah mamo aku, isin aku mamo," gitu kan. Malu aku mah dibully mah aku nggak mau sekolah gitu. "Siapa yang mau ya? Ayo anterin mama ke sekolah, biar nanti mama omelin." "Jangan mah, aku takut mah, jangan, nggak usah," gitu anak saya. Akhirnya sering bolos. Nah dari situlah saya sudah sering sakit kepala, ditambah lagi yang anak masalah sama temennya. Saya bilang, "Ya Allah, ini masalah apa lagi ya Allah?" Saya bilang gitu.
kok hidup saya begini amat sih ya Allah. Dulu saya sempat menghujat Allah saya dulu. Kok Allah nggak adil banget sih, saya bilang. Kenapa harus saya mengalami hal seperti ini ya Allah? Kapan saya akan merasakan bahagia ya Allah? Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara dulu kan. Terus dari situlah, karena anak saya sering dibully, dari situlah saya mulai membuka hati untuk seorang laki-laki Bapak Ibu Saudara. Dulu saya nggak ada niat untuk rumah tangga lagi. Saya sudah rasanya sudah hambar. Bukan berarti saya sakit hati sama laki-laki, bukan. Kecewa sama seorang laki-laki. Jadi saya sampai bertahan 8 tahun itu karena kecewa sama laki-laki. Akhirnya karena anak saya dibully itulah saya belajar membuka hati untuk seorang laki-laki. Ada 3 orang yang mau melamar saya, termasuk teman saya dulu SD satu kelas itu. Sampai dia bilang, apa kamu itu nggak normal ya? Kok diajak nikah susah banget gitu kan? Yes, nggak ada rasa, namanya nggak ada rasa, bagaimana Bapak Ibu Saudara, susah gitu untuk menerima. Akhirnya saya berdoa, setiap ini berdoa, selesai sholat tahajud, selesai sholat wajib, berdoa. Selain minta kesembuhan, saya berdoa begini, ya Allah, kalau memang Engkau masih memberi jodoh aku ya Allah, berilah jodoh aku yang paling pertama dan paling utama, yang bisa membimbing aku, mendidik aku, mengajarkan aku tentang hal agama dan kebenaran. Itu doa saya, selalu doa saya itu. Karena apa? Demi anak saya dibully, karena dibully itu tadi. Setiap saya berdoa seperti itu, selain minta kesembuhan, berdoa saya untuk diberi jodoh yang membimbing, mendidik dalam hal agama dan kebenaran. Itu yang paling utama. Saya pikir perasaan saya dulu Bapak Ibu, itu anak santri enggak-enggaknya. Kan kalau anak santri kan mengerti tentang agama kan, seperti itu kan. Di ajaran dalam keislaman gitu, peraturan di dalam Islam kan, seperti itu, lebih mendalami itu. Kalau enggak ya anak-anak haji lah, anak Pak Haji lah atau Pak Kiai lah gitu, seperti itu. Karena dulu saya juga kan pernah kerja di Arab Saudi, saya juga pernah menunaikan ibadah haji. Dulu nama haji saya Hajah Nurah, tapi Pak pulang ke Indonesia itu nama haji saya nggak saya pakai. Jadi nggak ada minat untuk memakai gelar itu gitu. Bagi saya itu apa sih gitu. Saya minta jodoh itu seenggak-enggaknya anaknya Pak Haji atau Pak Kiai, seenggak-enggaknya santri lah gitu kan. Pada suatu saat saya pas kambuh yang sangat luar biasa, itu tahun 2016 ya Bapak Ibu Saudara. Dari saya merasakan sakit itu dari tahun 94 sampai 2016. Nah, pas saya sakit, saya kambuh-kambuhnya, teman saya yang emas antibiotik ini telepon saya, Bu, mau ikut nggak ke pasien Ngawi? Saya bilang, saya nggak bisa ikut Mas. Kenapa? Kepala saya kambuh, saya bilang gitu. Ini tadi saya nggak kerja. Walah, ya sudah, buat istirahat ya. Buat istirahat ya cukup, biar cepat sembuh, saya bilang. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, cobalah Bu, mintalah sama awalnya gini, jangan sambat Bu, jangan mengeluh. Jangan sambat, jangan mengeluh. Apapun yang Ibu rasakan, yang sampean rasakan, apapun yang sampean derita, bersyukurlah. Jangan sampai mengeluh atau sambat, nanti sampean dosa sama Tuhan, katanya gitu. Bersyukurlah.
apapun yang sampean rasakan, gitu kan. Karena saya itu yang sakitnya luar biasa, nggak tertahankan karena sering mau mati. Kalau kambuh sering mau mati gitu, karena saking nggak kuatnya, nggak tahannya. Nah, di situ cobalah minta sama Yesus, walaupun sampean itu orang Islam. Itu Bapak Ibu Saudara, yang teman saya itu. Ternyata dia itu seorang Nasrani. Semenjak pertama kali kenal sampai akhirnya dekat, karena sering bareng nangani pasien seperti itu, dia nggak pernah membuka identitas dirinya bahwa dia itu seorang Nasrani. Enggak sama sekali. Pas saya sakit itu dia bilang gitu, cobalah minta sama Yesus walaupun sampean itu orang Islam. Nah, dari situlah saya tahu dia seorang Nasrani. Terus karena hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan, karena hanya Yesuslah satu-satunya sang penyembuh, itu Bapak Ibu. Dia bilang gitu. Karena saya saking sakitnya, saya nggak pikir panjang lagi Bapak Ibu Saudara. Saya merem, saya hanya mengucap, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu. Saya bilang gitu. Jadi saya minta sama Tuhan Yesus itu bukan minta kesembuhan lagi Bapak Ibu, karena saya sudah sudah bosen dari dulu berdoa nggak dikasih kesembuhan. Jadi ada rasa putus asa dalam kehidupan saya. Saya sakit, saudara saya banyak, nggak ada yang nolongin saya, nggak ada yang respon, nggak ada yang respect dengan kesusahan saya. Tapi kalau mereka ada keperluan apa, selalu yang nomor satu dimintain tolong itu saya. Dimintain tolong ke sana kemari, entah apa itu gitu. Saya yang paling pertama kali, giliran saya setiap butuh pertolongan, saudara segitu banyaknya nggak ada yang merespon sama sekali. Jadi saya benar-benar beban hidup saya gitu, beban dari rumah tangga, iya, beban dari anak, beban dari sakit penyakit seperti itu, dan akhirnya ada rasa putus asa. Makanya kalau kambuh rasanya ingin mati saja gitu, saking nggak sanggupnya. Jadi pas saya minta sama Tuhan Yesus, ya Yesus, walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu. Karena saya sudah pengen mati, gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, sudah selesai mengucap itu, saya mau tidur. Hanya hitungan detik, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kok kepala saya rasanya ringan. Sampai akhirnya sama sekali nggak merasakan sakit. Saat itu juga hanya hitungan detik. Akhirnya saya bisa tidur dengan pulas. Saya pagi bangun langsung bisa kerja lagi seperti biasa. Nah, waktu mau berangkat kerja Bapak Ibu, jadi dalam pemikiran saya gini, aneh ya. Aku hanya nyebut ya Yesus, padahal aku belum percaya Tuhan bahwa Dia itu Tuhan. Aku hanya nyebut Yesus, ibaratnya kan hanya namanya, enggak gelarnya atau Bapak atau Tuhan atau apa gitu, enggak. Aku hanya nyebut Yesus. Kok aku disembuhkan ya? Kok aku hilang plus ya sakitku ya? Kok aneh sih? Seperti apa sih? Orang Kristen itu? Seperti apa sih di dalam kekristenan itu? Seperti apa sih pengajarannya dalam Kristen itu? Seperti itu Bapak Ibu, jadi pertanyaan saya itu. Sampai saya sudah di tempat kerja,
Jadi pemikiran saya itu terus mengganggu Bapak Ibu Saudara. Mengganggu sampai selama 3 hari. 3 hari akhirnya saya beranikan diri telepon sama Mas itu. Saya bilang gini, Mas, saya boleh nggak minta tolong? Saya bilang gitu. Minta tolong apa Bu? Boleh nggak saya pinjam Injilnya? Saya bilang gitu. Kan setahu saya kalau orang Kristen itu kan kitabnya Injil gitu. Saya akhirnya saya bilangnya gitu. Boleh nggak saya pinjam Injilnya? Oh boleh Bu, boleh. Nggak usah pinjam, nanti saya kasih buat sampean aja gitu kan. Akhirnya sorenya diantar ke kerjaan saya. Namanya teman saya kan orang Padang. Jadi saya itu di situ orang Padang, yang satu yang masak sama suami istri, terus saya. Orang Jawanya hanya saya. Takut ketahuan, saya langsung masukin tas Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil itu, kitab Injil itu saya masukin tas. Terus saya dikasih tahu, Bu, nanti dikasih tahu lewat telepon, orangnya sudah pulang, jadi telepon gitu. Bu, nanti kalau baca dari awal kejadian ya Bu, sampai imamat, itu aja sudah. Terus nanti pindah ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu yang tandanya merah. Kalau yang awal kejadian itu kan hitam itu perjanjian lama. Yang merah perjanjian baru, nanti dari Matius sampai Yohanes, sudah itu aja gitu kan. Oh iya Mas, makasih banyak ya, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya saya pulang kerja sampai rumah. Sampai rumah itu kan penasaran Bapak Ibu Saudara. Karena saya nggak tahu Injil itu seperti apa, ininya dalamnya seperti apa, saya kan nggak tahu Bapak Ibu. Saya penasaran, sampai rumah saya langsung tutup pintu kamar. Saya nggak baca bismillah, nggak baca doa, nggak cuci kaki, nggak cuci tangan. Saya tutup pintu, langsung saya buka Alkitab itu Bapak Ibu. Akhirnya saya mendapatkan di dalam awal kejadian itu Bapak Ibu, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu aja saya sudah dalam hati saya wow, gimana sih timbul gairah untuk membacanya gitu, untuk mengetahuinya. Oh ternyata bahasa Indonesia ya. Oh enak toh, kalau kayak gini dibaca kan langsung bisa dimengerti gitu pemikiran saya. Langsung saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wow, langsung mengena. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, saya langsung mendapat poin seperti ini. Oh, Allah itu begini toh tibanya, nggak taunya gitu kan, oh Allah itu begini toh ternyata. Oh sebelum menjadi Allah itu begini toh ternyata, kan seperti itu kan. Oh alah, ya, oh alah, ya gitu Bapak Ibu. Jadi dalam pikiran saya itu hanya oh alah, ya, oh alah, ya gitu. Akhirnya saya sampai yang penciptaan manusia hari ke-6 itu. Walah, ya Allah, gini toh tiba Allah gitu. Oh ya gitu. Sudah Bapak Ibu, sudah saya lanjut, tapi nggak sampai ini, sampai pasal ke-3, masuk ke pasal 3, saya langsung mendapatkan gini, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu kan saya langsung ingat ke Nabi Adam, Bapak Ibu Saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil buah dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan saya membaca seterusnya, saya langsung dapat gini, oh berarti yang dinamakan iblis, kan dulu katanya makan buah koldi bujukan iblis. Berarti iblis itu dulunya ular, saya bilang gitu. Atau dulunya ular, terus ular itu bisa bicara gitu, pemahaman saya dulu Bapak Ibu Saudara. Oh, ular itu bisa bicara dulunya berarti. Makanya dibilang iblis, berarti sama dengan ular itu iblis dong. Kayak seperti di film-film itu yang apa namanya, biasa yang film-film horor itu yang jelmaan ular siluman itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi ular siluman, ular jadi-jadian. Oh mungkin itu ya. Oh jadi Adam dan Hawa itu bukan makan buah kuldi yang seperti di dalam ajaran Islam. Ternyata yang dimakan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan buah kuldi. Oh, ya. Dah langsung masuk itu Bapak Ibu. Jadi masuk pemikiran, masuk hati. Dan saya hanya sebatas itu aja sudah, nggak sampai imamat, nggak. Saya penasaran, langsung saya buka perjanjian baru. Perjanjian baru saya nggak dapet. Saya terus langsung ke Yohanes. Ke Yohanes itu saya dapat yang pada mulanya adalah firman itu, yang ayat pertama Bapak Ibu Saudara ya. Firman yang telah menjadi manusia itu. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu saya dapat, oh seperti itu ya. Oh iya gitu kan. Sampai akhirnya yang ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ saya dapat gini, oh gitu toh, firman itu telah menjadi manusia. Yang dibilang Yesus itu ya. Makanya orang Kristen nyembahnya kok Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri yang pada mulanya adalah firman, karena firman menjadi manusia. Berarti Tuhan Yesus itu ya Allah itu sendiri gitu. Pemikiran saya gitu, saya cerna pelan-pelan sekali Bapak Ibu Saudara. Oh gitu ya, pantesan kok Yesus itu dibilang Tuhan. Berarti orang-orang Islam kan pemikirannya salah. Kenapa menyembah manusia? Dibilang orang kafir. Oh gitu ya. Dibilang menyembah berhala, dibilang menyembah manusia, kafir. Oh ternyata begini gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya saya mengerti, tapi hanya
sepintas lalu gitu aja Bapak Ibu Saudara. Sepintas lalu sudah, nggak saya teruskan lagi sudah. Nah, saya kerja seperti biasa. Setelah 3 hari itu, suatu saat di tetangga desa saya pulang kerja. Itu ada orang hajatan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang hajatan, biasa kalau di kampung kan yang disetel kan lagu-lagu qosidah nasidaria, kalau nggak Roma Irama gitu yang berbau-bau rohani, qosidah. Tuh. Pas saya pulang kerja, itu ada lagu begini Bapak Ibu. Lagu qosidah. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Mari agungkan Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Isalah yang mengetahui takdirmu, Isalah yang menopang hidupmu. Isa berkata, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal selamanya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Saya terhenyak dengan lagu itu. Saya bilang, kok mari sambut Isa Al-Masih? Kok mari agungkan Isa Al-Masih? Sedangkan saya setiap saat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kok ini mari agungkan, mari sambut Isa Al-Masih? Terus kok Isa Al-Masih yang mengetahui takdir? Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Kok Isa Al-Masih yang menopang hidup? Bukannya hanya Allah yang menopang hidup manusia. Pemikiran saya gitu Bapak Ibu. Isa berkata, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal selamanya. Yang kekal selamanya kan surga, kekal selamanya. Kok Isa Al-Masih kekal selamanya, akulah jalan yang lurus? Siapa dong Isa Al-Masih itu? Saya bilang gitu dalam pemikiran saya Bapak Ibu. Sampai perjalanan pulang, sampai ke rumah, lagu itu selalu terngiang-ngiang. Sampai rumah saya cari, penasaran, saya cari di YouTube, mungkin ada gitu ya. Waktu itu saya juga belum begitu tahu tentang YouTube gitu. Pokoknya nekat saya cari, mungkin ketemu kan gitu kan, saking penasarannya. Disitulah saya menemukan judulnya itu kebenaran Isa, mari sambut Isa Al-Masih. Judulnya Mari Sambut Isa Al-Masih. Ada di dalamnya itu unswearing.com atau gimana itu, Islami kalau nggak salah waktu itu kan. .com, unswearing.com Islami kalau nggak salah. Terus ada tulisan Sayyidina wa Rabbina. Nah itu saya pahami, Sayyidina wa Rabbina. Mari sambut Isa Al-Masih, Sayyidina wa Rabbina. Saya dapat pemahamannya, Sayyidina kan Nabi, wa Rabbina Tuhan. Berarti Nabi dan Tuhan. Makanya kalau di sholawat kan, Allahumma Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina wa Rabbina berarti Nabi dan Tuhan. Isa Al-Masih adalah Nabi dan Tuhan. Pemikiran saya gitu Bapak Ibu dulu. Terus saya dengerin terus, saya panggil anak saya yang kecil, Dik, dengerin, ada lagu bagus, saya bilang gitu. Terus saya kasih handsetnya itu sebelahan sama anak saya yang kecil itu, dengerin gitu kan, jadi sebelahan gitu. Bagus tuh lagunya gitu kan. Sambil penasaran, saya langsung ambil Al-Quran. Karena saya nggak punya Al-Quran yang ada terjemahannya, saya ambil Al-Quran yang punya kakak saya. Saya cari di dalam Al-Quran, saya cari tentang Isa Al-Masih. Siapa sih sesungguhnya Isa Al-Masih itu gitu. Dan saya mendapatkan Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah rohullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih kalimat
Kalimatullah itu kan kalimatnya Allah, firmannya Allah. Firmannya Allah. Berarti Isa Al-Masih itu firman Allah itu sendiri. Terus Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih adalah Rohullah, berarti Isa Al-Masih itu roh Allah itu. Isa Al-Masih itu adalah roh Allah itu sendiri loh. Berarti benar dong. Sesuai apa yang di dalam Injil tadi yang kemarin tak baca. Yohanes pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Isa Al-Masih adalah Rohullah, kalimatullah. Saya makin penasaran Bapak Ibu. Saya cari lagi, saya mendapatkan Isa Al-Masih putra Maryam adalah manusia satu-satunya di dunia dan di akhirat, yang awal dan yang akhir. Loh, satu-satunya di dunia dan di akhirat. Bukannya hanya Allah satu-satunya di dunia dan di akhirat. Saya bilang, udah, saya dapat lagi. Saya mendapatkan barang siapa mengkafir-kafirkan suatu kaum, bahwa sesungguhnya mereka itu telah mengkafir-kafirkan diri mereka sendiri. Barang siapa mengkafir-kafirkan suatu kaum, bahwa mereka itu mengkafirkan. Untung saya dulu nggak mengkafir-kafirkan orang di luar Islam. Untung saya nggak dalam hati dan pikiran saya nggak tertanam mengkafir-kafirkan orang Kristen atau di luar Islam yang lain, agama-agama Islam yang lain, di luar Islam yang lain. Untung nggak tertanam ya. Terus saya mendapatkan lagi gini, tidak dipandang beragama seorang pun hingga menegakkan Taurat dan Injil. Tidak dipandang beragama seorang pun loh, hingga menegakkan. Namanya menegakkan kan harus melakukan. Seperti menegakkan ajaran Islam kan harus melakukan ajaran Islam. Kok ini harus tidak dipandang beragama seorang pun hingga menegakkan Taurat dan Injil. Berarti orang Islam itu seharusnya menegakkan Taurat dan Injil juga. Pemikiran saya gitu. Terus ada lagi di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk cahaya yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ Bapak Ibu. Di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk cahaya yang terang bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kan ingin bertakwa kepada Allah karena dosa saya banyak, dosa saya menumpuk. Orang kalau di dalam Islam itu sebaik apapun manusia, amal ibadahnya dipastikan masuk neraka. Jadi kalau mau bertakwa kepada Allah berarti harus baca Taurat dan Injil, karena di situ terdapat petunjuk cahaya yang terang. Saya bilang, oh berarti benar, aku harus baca Injil nih, nggak salah nih gitu Bapak Ibu pemikiran saya. Terus saya cari lagi, dapat lagi pengikut Isa Al-Masih ditinggikan, dimuliakan derajatnya di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Pengikut Isa Al-Masih ditinggikan derajatnya, dimuliakan hingga hari kiamat. Harusnya pengikut Nabi Muhammad dong. Kok ini pengikut Isa Al-Masih? Setahu saya kan Isa Al-Masih kitabnya Injil, diturunkan Injil kepada Isa Al-Masih. Berarti orang Kristen itu sama dengan ya pengikut Isa Al-Masih. Berarti Isa Al-Masih itu kalau di dalam Kristen ya Yesus itu ya berarti ya. Oh gitu ya. Harusnya itu yang ditinggikan kan harusnya pengikut Nabi Muhammad, karena agama yang sempurna adalah agama Islam. Oh ini malah pengikut Isa Al-Masih, saya bilang gitu. Akhirnya yang terakhir itu saya mendapatkan Isa Al-Masih putra Maryam adalah sumber pengetahuan hari kiamat.
Dan janganlah engkau ragu-ragu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat itu. Kalau engkau ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahli-ahli kitab sebelum engkau, kata Al-Quran. Loh, ahli-ahli kitab sebelum Nabi Muhammad kan kitab Taurat dan Injil, ahli kitab. Berarti kalau Nabi Muhammad ragu-ragu harus tanya kepada ahli-ahli Taurat dan Injil. Oh gitu toh. Terus Isa Al-Masih berkata, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Loh, ya pantasan sing lagu itu ya, lagu Isa Al-Masih. Ikutlah aku, akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal selamanya. Oh, berarti jembatan Shirathul Mustaqim itu bukan rambut dibelah 7. Kan karena kalau di dalam ajaran Islam kan Shirathul Mustaqim itu rambut dibelah 7. Berarti jembatan Shirathul Mustaqim itu Isa itu sendiri. Makanya kalau selalu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas Shirathul Mustaqim, tunjukkanlah ke jalan yang lurus, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu Isa Al-Masih itu. Yang dibilang rohullah, dibilang kalimatullah. Berarti bukan rambut dibelah 7. Oh alah, ya wes mantep nek no, saya bilang gitu dalam hati saya, mantep nek no aku. Dalam hati saya, ya sudah, berarti aku mantep bahwa Isa itulah jalan yang lurus, jembatan Shirathul Mustaqim. Wes mantep, aku harus ikut Isa, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Nah dari situ akhirnya hati saya mantep membaca Injil. Nah, di situ besoknya saya beranikan diri karena sudah mantap. Saya berani membuka Alkitab di teras rumah, ceritanya Bapak Ibu Saudara. Di saat saya membaca Alkitab, kakak saya yang tua lewat melihat saya baca, dia bilang gini, kamu baca apa, Wat? Kitab saya diginiin. Langsung Bapak Ibu kakak saya teriak, Astagfirullahaladzim, Wat, katanya gitu. Kamu baca ini? Saya jawabnya nyantai, iya, saya bilang gitu. Astagfirullah, Wat, istighfar. Kamu mau jadi orang Kristen? Iya, saya bilang. Wat, kamu ngaji dari kecil, dapatnya ini, mau murtad, kata kakak saya gitu. Iya, udahlah, jangan teriak-teriak, saya bilang. Malu didengarin tetangga, no, saya bilang gitu kan. Biar dengar sekalian, katanya gitu. Saya kasih tahu ibu, saya bilangin ke ibu, oh, Wati mau jadi orang Kristen, Bu. Wati mau murtad, Bu, katanya gitu kan, teriak-teriak toh sambil masuk rumah. Saya bilang gitu. Saya mengikuti masuk rumah, Bapak Ibu Saudara. Udahlah, jangan teriak-teriak, didengarin tetangga nanti, saya bilang gitu. Biar dengar semua, katanya gitu. Gini loh, kamu kan juga pintar ngaji, Mak, saya bilang. Itu kakak saya, tapi saya manggilnya emak dulu itu. Nah, kamu kan juga pintar ngaji, Mak. Suaramu bagus, bisa qiraah. Pokoknya pintar ngaji lah, saya bilang gitu. Kamu juga pintar ngaji, cobalah bukaan Al-Qur'anmu, saya bilang gitu. Bukaan Al-Qur'anmu. Di situ nanti ada jawaban. Siapa Isa Al-Masih? Di situ dijawab semua. Di dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Az-Zukhruf, Al-Maidah, semua ada di situ tentang Isa Al-Masih. Gak usah ceramah, Wat, kamu, gak usah khutbah, katanya gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu saya itu diam aja, nggak bilang apa-apa, diam aja gitu. Ya mungkin shock juga ya Bapak Ibu. Terus ini, bukan aku itu khutbah, Mak. Kamu kan pintar ngaji, bukaan Al-Qur'anmu. Kamu gara-gara kenal sama Aris, yang Mas itu namanya Arisnya.
kamu gara-gara kenal sama Aris, kamu mau jadi murtad, kamu jadi orang Kristen, katanya gitu. Loh mak, bukan karena Mas Aris saya menjadi orang Kristen, bukan. Itu karena semua karena Al-Quran. Bukan deh Al-Quranmu, saya bilang gitu kan. Udah nggak usah banyak kan ngomong, katanya gitu kan. Ya sudahlah, kalau nggak boleh ini, saya kan nggak ceramah, saya nggak khotbah karena kamu itu mak, kamu juga pintar ngaji, tak kasih tahu bukaan Al-Quran, carilah, boleh ono tentang Isa Al-Masih itu, gitu kan. Kalau nggak mau ya sudahlah, jangan pikiran, jangan rame, malu didengar orang, saya bilang gitu kan. Terserah kalian mau naik surga bareng lewat Nabi Muhammad, monggo, saya bilang. Saya tak naik surga lewat Isa Al-Masih, bareng Isa Al-Masih, saya bilang gitu. Udah selesai gitu, sudah saya didiemin Bapak Ibu Saudara, didiemin, jadi saya langsung diasing kayak orang asing. Sampai keesokan harinya saya nggak ditanya sama satu rumah itu. Saya pulang kerja udah didiemin. Biasanya rendang maem, ya ibu saya gitu, Tri ndang maem, Tri gini gitu kan. Itu enggak Bapak Ibu Saudara, didiemin pokoknya sampai 3 hari. Jadi semuanya itu serba 3 hari Bapak Ibu Saudara. Saya juga enggak ini ya, enggak ngeh, enggak paham. Semuanya serba selang 3 hari. Selang 3 hari, adik saya yang di Malaysia, adik saya laki-laki itu, dari 8 bersaudara, itu 1 adik saya itu yang dibilang pesantren lah ya, pesantren, dibilang ngerti agama, yang ngerti. Pagi-pagi buta telepon, yang ngangkat ibu saya. Nah, terus nanyain saya, Wati mana bu, gitu kan. Mbak Ayumu sek turu, gitu kan. Kakakmu masih tidur, gitu kan. Bangunin bu, gitu kan. Akhirnya saya dibangunin sama ibu itu. Saya ditanya tuh, adikmu nyariin tuh, adikmu telepon suruh bangunin. Akhirnya saya dibangunin. Biasa awalnya tanya seperti biasa gitu. Gimana kabarnya Wat, gini. Nah mulailah pada akhirnya endingnya tanya, aku dengar katanya kamu mau jadi orang Kristen ya Wat. Iya, kok kamu tahu sih? Dari Mae ya, kata saya gitu. Dari Mae ya? Iya, katanya gitu kan. Langsung juga Bapak Ibu teriak adik saya, astagfirullah Wat, kamu mau murtad, katanya gitu. Iya, emang kenapa, katanya gitu. Emang kenapa? Kan murtad demi kebenaran, untuk kebenaran, saya bilang. Terus saya, mana ada murtad untuk kebenaran, katanya gitu kan. Ini yang bikin, yang membuat aku mau pindah Kristen, ini kan Al-Quran, saya bilang, Al-Quran. Coba kamu kan juga pesantren toh, coba kamu buka Al-Quranmu, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, Al-Baqarah, Al-Zukhruf, bukaan semua, carilah tentang Isa Al-Masih, kata saya kan gitu. Kamu gak usah ceramah Wat, aku lebih tahu agama daripada kamu, katanya gitu. Ya makanya karena kamu itu tahu tentang agama, makanya bukaan Al-Quranmu, saya bilang gitu kan. Terus, aku nggak mau punya saudara murtad, nggak sudi aku. Kembalilah Wat ke Islam, katanya gitu. Kembalilah Wat ke Islam, istighfar, katanya gitu. Istighfar. Ya karena aku tiap hari sudah istighfar, saya bilang. Kamu itu sudah dibutakan sama Allah mata hati kamu Wat, katanya gitu kan. Saya bilang, aku itu bukan dibutakan, tapi dibukakan, sudah dibukakan sama Allah, saya bilang gitu kan. Sudah dibukakan sama Allah mata hatiku. Makanya carilah di Al-Quran, saya bilang gitu kan. Sudah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ceramah, katanya gitu, nggak usah banyak khotbah. Aku nggak mau punya saudara murtad, nggak sudi aku Wat. Sebelum kamu kembali ke Islam, katanya, aku nggak sudi punya saudara kamu. Ya kalau nggak sudi ya sudah,
nggak apa-apa, tapi bukan aku loh ya yang memutuskan tali persaudaraan. Aku tetap sayang kalian loh, saya bilang gitu. Kamu loh ya yang memutuskan loh ya, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, terus akhirnya apa namanya? Sebentar Bapak Ibu. Akhirnya dia bilang gini, mulai detik ini kalau kamu nggak bisa kembali lagi ke Islam, mulai detik ini, mulai saat ini, kamu harus keluar dari rumah itu. Dia bilang gitu adik saya. Jangan membuat virus di rumah itu, katanya gitu. Saya jawab, loh, emang aku bikin virus apa? Kan aku nggak berbuat apa-apa, kok bikin virus sih? Saya bilang gitu. Nggak usah banyak ngomong. Pokoknya kamu harus keluar dari rumah itu. Sayang, aku nggak sudi punya saudara murtad, nggak sudi, nggak ada keturunan kita itu yang murtad, nggak ada, katanya gitu kan. Keturunan kita yang selain Islam nggak ada, sampai begitu. Ya. Terus akhirnya gini, ya sudahlah. Kalau kamu nggak mau membuka Al-Quran, ya sudahlah, ya sudah, tutup HP-nya, tutup teleponnya. Aku tak beres-beres. Kalau memang itu kemauanmu, kalau memang itu yang kamu inginkan, baiklah. Aku tak beres-beres, tutupkan teleponmu, saya bilang gitu. Makanya tutup telepon, selesai, saya nggak banyak omong, saya beres-beres baju saya. Saya beresin semua. Ya seperlunya lah, saya bawa seperlunya aja gitu. Terus saya telepon, itu belum cuci muka Bapak Ibu, belum minum air, belum, masih bangun tidur itu pagi-pagi. Saya telepon yang Mas itu, saya bilang, Mas, boleh nggak saya minta tolong, katanya gitu. Kata saya, ya Bu, minta tolong apa, ini saya mau berangkat kerja, kata gitu. Tolong carikan kontrakan, tapi yang murah ya Mas, karena saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Oh, loh, memang kenapa Bu? Dia bilang gitu Bapak Ibu. Saya diusir dari rumah, kata saya gitu. Oh alah, oh iya, saya carikan, iya gitu kan. Sabar ya Bu, ya memang seperti itulah, harus memikul salib, katanya gitu. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu, salib itu seperti apa kan saya nggak tahu, apalagi memikul salib itu apa, memikul salib itu bagaimana kan saya nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, akhirnya, oh iya Mas, sekalian ya mobil angkotnya, saya bilang. Ya Bu, ya. Sudah dapat, sopir angkotnya datang Bapak Ibu. Sopir angkot datang, terus saya itu mau pamit ke keluarga, itu nggak ada semua Bapak Ibu, nggak ada semua, itu orang rumah nggak tahu kemana, termasuk ibu saya, karena bapak saya sudah meninggal lama toh. Jadi saya mau pamit ke siapa, ini satu orang pun kok nggak ada orang di rumah. Akhirnya terus supir angkot itu yang bantuin ngangkati barang-barang. Terus tanya, pada kemana sih Bu, kok sepi, saudara-saudara pada kemana, kok nggak ada yang bantuin? Dia bilang gitu supir angkotnya. Nggak tahu Pak, kemana, hilang semua, saya bilang gitu. Hilang semua gitu. Mungkin marah mungkin Pak sama saya bilang gitu. Oh ya sudah saya bantuin gitu kan. Nah di dalam perjalanan Pak sopir angkot itu tanya, emang kenapa sih Bu, kenapa sih Mbak manggilnya, kenapa sih Mbak? Oh ya mungkin marah sama saya karena saya mau pindah agama Pak, saya bilang gitu. Loh, nah memang sampai mau pindah agama apa? Dia bilang, agama Kristen Pak, saya bilang gitu. Terus, walah, ya nggak seharusnya seperti itulah, katanya gitu, nggak seharusnya. Wong keyakinan itu kan nggak boleh dipaksakan, kok sampai ngusir-ngusir gitu kan, nggak seharusnya sampai seperti itu terjadi gitu.
Ya tapi kenyataannya seperti itu loh Pak, nggak apa-apa lah biarin, saya bilang gitu kan. Ya sudah Mbak, tak anterin, mau pindah kemana Tong? Ke Madiun Kota Pak, saya bilang gitu. Oh iya ya saya anterin. Udah diantar sampai di tempat ya Masnya. Bu ini Bu kontrakannya ya. Maaf ya saya nggak bisa bantuin, soalnya saya mau berangkat kerja udah kesiangan nih, kata gitu kan. Oh iya ya Mas, nggak apa-apa, makasih banyak sih Bang. Ya sudah Bapak Ibu. Sudah, Masnya berangkat, saya beres-beresin sendiri. Nah besoknya gitu, eh, saya bilang ke Masnya, Mas boleh nggak saya hari Minggu ikut ibadah? Saya bilang gitu kan. Yang benar Bu, ya, ya sudah Minggu saya jemput gitu kan. Minggu saya jemput. Ya Mas, makasih ya. Akhirnya di situ minggunya saya ikut ibadah. Nah, saya saya biasalah, biasa nggak ada perasaan apa-apa ya masuk itu. Saya bilang, saya cerita sama bapak pendetanya itu. Saya bilang sama bapak pendetanya, saya cerita apa adanya, saya cerita saya diusir dari rumah karena saya pindah agama Kristen, saya ingin ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Terus bapak pendetanya bilang, oh iya Mbak, ya gitu, ya seperti itulah. Saya dikasih ayat, musuh musuh yang paling utama adalah seisi rumah. Tuh dikasih ayat itu. Ya seperti itu, mengikut Yesus memang harus melalui jalan seperti itu Mbak, gitu kan. Akhirnya saya didoakan, terus kita mulai ibadah itu kok saya lihat gini Bapak Ibu, semua nyanyi kan, waktu itu kan saya belum tahu namanya pujian menyembah kan, belum tahu, nyanyi kok pada merem, pada memejamkan mata. Saya plot gini Bapak Ibu, saya liatin satu persatu orang-orang gitu kan. Oh ini kalau orang Kristen itu kalau ibadah, oh matanya merem gitu ya. Mungkin sama seperti saya doa dulu kan, saya begini tapi mata saya merem. Apa mungkin biar fokus gitu ya, saya gitu dalam pertanyaan saya, apa mungkin biar fokus ya, jadi mau pejamkan mata. Ya akhirnya biasa, sudah selesai ibadah, saya didoakan. Selesai ibadah saya didoakan kembali waktu sebelum pulang. Nah di saat saya didoakan itu saya bisa menangis Bapak Ibu, saya bisa menangis, kok rasanya sangat menyentuh gitu, benar-benar sangat menyentuh hati saya. Doa-doanya, terus khotbahnya yang dibaca di dalam, saya dulu belum membuka, saya baru dengerin aja gitu, terus sangat benar-benar sangat menyentuh, kok enak ya gitu, kok adem ya gitu. Jadi saya belum tahu namanya damai sejahtera itu apa gitu. Kok adem ya, kok nyaman ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Waktu tuh saya mengenal Tuhan Yesus itu, mulai pertama mengenal itu bulan Agustus tahun 2016, saya menyatakan ikut Yesus. Saya belajar juga nggak begitu lama. Saya langsung mantap mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya suatu saat minta dibaptis. Terus pendeta saya bilang gini, jangan dulu dibaptis Mbak Lastri, pahami dulu, harus mengerti dulu tentang baptisan. Apa itu baptisan? Kenapa harus dibaptis? Nah, itu dipahami dulu. Nanti biar minta tolong sama Mas Aris ya Mas, kasih apa, dulu kan punya lembaran gitu tentang baptisan. Oh iya Pak gitu. Terus akhirnya saya dikasih tahu, ini Bu, baca aja gitu. Nah setelah saya paham apa itu baptisan, kenapa harus dibaptis, nah
pas saya bulan September, tanggal 9 atau 19 waktu itu ya, saya lupa. Bulan September, tanggal 9 atau 19 September 2016, nah saya dibaptis. Nah, saya sudah mantap, saya minta dibaptis. Di pulang dari baptisan itulah yang saya merasa, benar-benar saya rasakan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Jadi Tuhan mengubahkan saya dalam hal rohani dulu. Dalam hal rohani itu Tuhan ubahkan. Benar-benar jauh, sangat jauh berbeda dalam pemikiran dan hati saya dari dulu sama yang setelah dibaptis. Nah, yang saya punya dendam kesumat sama kakak saya itu sekian tahun lamanya, mulai masih di Jakarta itu tahun 90-an, setelah menyatakan ikut Tuhan Yesus, yang sakit hati, dendam kesumat itu hilang entah kemana Bapak Ibu Saudara. Yang ada hanya apa? Sayang, kasihan seperti itu. Dan saya pun heran kemana larinya rasa dendam dan rasa sakit hati itu yang menumpuk bertahun-tahun. Saya ceritakan sama pendeta saya, ya itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang maha kasih, Pak. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, katanya gitu, kata Bapak Pendeta itu. Semua diubahkan dari kepahitan, sakit penyakit, sakit dalam hati, semua diubahkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya sangat mengalami itu setelah pulang dari baptisan. Itu benar-benar luar biasa di situ Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan kasih karunia yang sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu pertama saya disembuhkan sakit penyakit yang sekian lama dari tahun 94 sampai sekarang ini, sampai mulai disembuhkan Tuhan Yesus tahun 2016 bulan Agustus. Sampai saat ini sama sekali sekalipun belum pernah kambuh. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, yang saya minta jodoh, ternyata yang Mas Aris yang seorang Kristiani itu ternyata Tuhan sediakan untuk saya. Dan puji Tuhan, haleluya, yang sekarang sudah menjadi suami saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dua sekaligus dikasih kepada saya oleh Tuhan Yesus. Akhirnya saya nggak lama-lama, Bapak Ibu Saudara, saya bulan April 2017 kan saya dibaptis kan bulan September 2016. Jadi 2017-nya bulan 4 saya pemberkatan pernikahan sama yang Mas Aris itu. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap detak nafas kita. Apapun yang kita kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Dan tapi jangan salah, saudara Bapak Ibu, jangan salah, mengikut Yesus, mengikut Tuhan memang harus menderita. Nah, setelah saya sudah pemberkatan, ya sudah menjalani rumah tangga,
Nah, itu proses Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sakit hati, kepahitan yang sangat mendalam. Bukan dari mana-mana, bukan dari orang luar, dari suami saya sendiri. Di situ diproses Tuhan. Saya dari suami saya sendiri yang setiap hari selalu bikin sakit hati saya, selalu bikin saya menangis. Hampir setiap hari saya curhat sama Pak Pendeta. Saya selalu dikasih ayat, saya selalu dikasih firman Tuhan. Itu akhirnya saya tenang. Tapi sebatas gitu, nanti besoknya ada lagi terus Bapak Ibu Saudara. Sampai saya namanya sakit hati yang sangat dalam. Hampir saya kembali ke keyakinan yang dulu, hampir. Tapi saya renungkan lagi, saya putar-putar lagi pemikiran saya. Saya kembali ke yang dulu. Berarti saya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena di dalam Islam sebaik apapun perbuatan manusia, entah itu seorang kiai, ustadz, apa ya, tetap yang pertama masuk neraka dulu, dipastikan masuk neraka. Itu di dalam ajaran Islam, dipastikan masuk neraka. Berarti saya kembali ke Islam lagi, ke dulu lagi, ya sudah dipastikan masuk neraka. Nah itu Bapak Ibu sudah jadi pemikiran saya. Akhirnya dikuatkan saya oleh firman-firman Tuhan yang dinasihatkan oleh Bapak Pendeta saya. Setiap saya curhat, dinasihati ayat, dikirim ayat, renungkan. Dari situlah. Dan saya sering diingatkan oleh Tuhan sendiri Bapak Ibu. Di saat saya pujian menyembah, pas ibadah, itu tahu-tahu saya itu gemeter, jantung itu deg itu kencang. Dan saya menangis nggak tertahankan. Nah di situ salah satu jemaat ibu-ibu bernubuat, hai anakku Sulastri, kenapa engkau Tuhan bilang, hai anakku Sulastri, aku tahu apa yang engkau pergumulkan. Jadi gitu, awalnya itu masih baru-baru ya. Hai anakku Sulastri, aku tahu apa yang kamu pergumulkan. Jangan sekali-kali engkau menjauh dari aku Tuhan Allahmu. Katanya gitu. Jangan sekali-kali engkau keluar dari aku Tuhan Allahmu. Tetaplah di dalam aku. Aku tahu apa yang kamu pergumulkan, aku akan memakai hidupmu lebih indah. Itu Bapak Ibu Saudara. Dari situ saya nangis minta ampun sama Tuhan. Tapi ya terus ada Bapak Ibu. Proses-proses itu terus ada. Sebentar suami saya menyakiti hati saya. Sebentar saya menangis. Saya itu berantem gitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya suami saya itu nggak sesuai apa yang saya harapkan, nggak sesuai apa yang saya impikan, yang saya rindukan. Nah, di situ suatu saat lagi saya pas lagi pujian menyembah, ya seperti itu lagi pas lagi ibadah Bapak Ibu. Tahu-tahu jantung itu deg-deg langsung nangis seperti itu, nangis. Ada yang lain lagi, ibu yang lain lagi. Ibu gembala langsung bernubuat lagi, hai anakku Sulastri. Kata Tuhan bilang, hai anakku Sulastri,
Jangan sekali-kali engkau memberhalakan suamimu. Padahal kan nggak tahu masalahnya. Saya curhatnya kan sama Bapak Gembala, dan Bapak Gembala nggak pernah cerita ke istrinya, enggak. Jangan sekali-kali engkau memberhalakan suamimu. Suamimu adalah hakku. Engkau adalah hakku. Tetaplah di dalam aku, Tuhan Allahmu. Di situ. Yang membuat saya ini, Tuhan bilang suamimu adalah hakku, engkau juga adalah hak. Nah, dari situ saya kembali nangis dan minta ampun sama Tuhan. Sampai rumah saya renungi terus Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya begini, Tuhan, saya nggak bisa mencari kebahagiaan bersama suami. Saya nggak bisa mencari kebahagiaan di dalam suami. Jalan satu-satunya Tuhan, aku harus mencari kebahagiaan di dalam Engkau, bersama Engkau. Nah, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Disitulah rasa damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Saya menyadari semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan memproses saya dari hal-hal yang sedemikian itu. Dan puji Tuhan, haleluya, sampai sekarang saya nggak pernah lagi ribut dengan suami, nggak pernah lagi sakit hati sama suami. Ya kadang suami kan walaupun omongannya kadang itu ya menyakitkan gitu, tapi saya anggap ya memang sudah wataknya gitu aja. Kalau lagi ngomel gitu, suami saya lagi ngomel, saya paling cuma bilang gini, gatel ya mulutnya ya, lama nggak ngomel ya, saya bilang gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang suami ngomong apa, saya nggak sakit hati lagi. Semuanya saya serahkan sama Tuhan, karena Tuhan sudah bilang suamimu adalah hakku, engkau adalah hakku. Tuhan bilang seperti itu. Jadi proses demi proses kita lalui, kita ditempa agar menjadi emas yang murni. Tuhan bilang agar menjadi emas yang murni, yang hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian saja kesaksian dari saya.